Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita sampai pada hari ini. Saat ini kita bisa masih melaksanakan ibadah puasa. Salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada tausiah pada Isa, saya ingin mengulangi berkenaan dengan ibadah kaitan dengan bicara. Kita selalu menganggap ringan soal bicara itu, padahal bicara itu merupakan suatu ibadah yang penting. Bagaimana kita melihat pentingnya itu, maka kita akan pahami bahwa di dalam bulan puasa itu sebagian besar adalah ibadah bicara. Pertama, jangan berteriak-teriak, jangan bicara yang keji, bicara yang bohong. Itu mengandung makna bahwa segala pembicaraan yang akibat buruk, ya. Dengan kita berpuasa sudah pasti kita mampu selama bulan puasa ini tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, kemampuan ini kalau kita melihat kesinambungan antara ajaran-ajaran yang tertera di dalam Al-Quran merupakan kondisi yang tercipta bagi kita untuk mematuhi seruan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bicara lebih baik. Mari kita lihat surah Al-Isra ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi, katakan, pahamkan kepada hamba-hambaku. Dalam Quran ada dua tulisan mengenai hamba. Ada ibadi, ada ya. Ada yang ibadah. Itu mengandung perbedaan yang besar sekali. Kalau ibadah itu hamba-hamba yang sudah pakem. Ya, kalau ibadi kira-kira hamba-hamba Allah yang masih berproses, ya, memantapkan diri. Ya. Nah, panggilan itu waqul ibadi, katakan kepada Nabi Muhammad, beritahu, pahamkan kepada hamba-hambaku, waqulu qawlan waqulu lillati hiya ahsan. Ngomonglah, bicaralah lebih baik. Jadi itu bersifat umum, ya. Oleh sebab itu oleh Nabi Muhammad SAW diberi petunjuk supaya sebelum berbicara itu tabayun dulu. Ya, pengertian tabayun itu lebih luas. Ya. Kita perhatikan siapa yang kita ajak bicara, gitu. Pikirkan materi yang kita akan sampaikan supaya
tidak menjadi masalah. Nah, kemudian ayat selanjutnya, inna syaitana yanzahu bainahum. Sesungguhnya setan itu membuat perselisihan di antara kamu. Nah, gitu ya. Artinya kalau melihat ayat seperti itu, ada setan, kegagalan. Kalau kita gagal untuk bicara yang lebih baik, maka kegagalan itu merupakan objek dari setan untuk memecah belah kita. Seandainya di masjid ini ya, katakanlah pengurus di KM salah ngomong, menimbulkan orang lain tersinggung, ya, mungkin mengakibatkan perdebatan, ya, mungkin setelah itu selesai. Tapi biasanya kalau perselisihan yang sangat dalam, di permukaannya seperti tidak ada apa-apa, tapi di dalamnya, ya, setan itu selalu menggoda kita. Setan itu dua saja targetnya, berselisih dan bermusuhan. Dua, berselisih, bermusuh, gitu, ya. Nah, dilanjutkan lagi, sama persis. Inna syaitana kanal insana aduwwam mubina. Sesungguhnya setan itu musuh kita yang manusia yang paling kelihatan. Jadi kalau musuh dinyatakan oleh Allah, musuh yang nyata, ya. Kalau kita tidak menggunakan pengetahuan, tidak menggunakan strategi yang jelas menghadapi musuh yang tidak nyata itu, yang tidak kelihatan itu, sangat berbahaya. Bisa kita terjerumus dalam strategi setan untuk menjatuhkan kita. Ya, demikian ayat itu. Mengapa berpikir? Kita terjemahkan dalam berpikir, ya. Jadi kalau orang selalu berpikir dulu sebelum disampaikan kepada orang, insya Allah pembicaraan itu tidak akan menimbulkan masalah. Ya. Kalau kebiasaan itu diteruskan oleh kita, maka manfaatnya, seandainya waktu kita bicara itu pemahaman kita mungkin ya, responnya feedbacknya ya, dalam pikiran kita, dalam pengamatan kita, ternyata B. Nah, itunya biasanya kalau orang yang selalu bicara itu dengan berpikir dahulu, maka dia segera nangkep bahwa itu tidak tepat sasaran. Dengan mudah dia mengucapkan, maaf ya, saya maksudkan yang A, tapi rupanya pengertian Anda B. Mohon maaf ya. Nah, itu kelebihannya itu. Kalau orang yang berbicara menggunakan tabayun dulu, maka manfaatnya kepada dirinya. Kalau terjadi yang demikian, dia segera maklum. Kedua, mempunyai kemampuan merespon. Jadi kalau orang bicara kepada dia, katakan yang membuat tidak enak, dia tahu orang ini berpikir dulu sebelum bicara atau gimana, gitu kan? Mungkin timbul di dalam hatinya, mungkin ini sedang ada masalah. Maka dia mempunyai kemampuan memahami uzur orang, ya, mempunyai kemampuan memahami uzur orang, sehingga dia bisa mudah memaafkan, ya, mudah sabar dia karena uzur.
Mengapa dia paham uzur orang? Karena kemampuan dia bisa memahami uzur orang. Mungkin apa ya, bicara seperti itu kayak orang kurang pendidikan, ya gitu kan? Karena itu di dalam hati, tentu di dalam hatinya kurang pendidikan, kayaknya kurang pengalaman, kayaknya terlalu egoistis di dalam hatinya gitu, sangat memahami gitu. Itu manfaatnya sangat besar sekali, sehingga dengan mudah memahami ayat-ayat lain, melaksanakan ayat lain, melaksanakan Al-Imran ayat 134, ya. Orang yang berinfak dalam keadaan sempit atau lapang, menahan marah, memaafkan orang lain, manusia lain gitu. Mudah-mudahan dia menjadi orang muslimin. Ya, muslimin. Jadi memahami orang itu sangat penting sekali, tapi Allah mengajarkan dari diri kita dulu. Gitu. Kita bisa memahami orang, ya, karena kemampuan kualitas diri kita itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an ada ayat yang sangat penting dan sangat strategis sekali, ya. Dalam surah Al-Isra nomor 9, ya. Inna hadzal Qur'an, ya. Inna hadzal Qur'an, ini Qur'an yang dekat dengan kamu, yang kamu baca, yang kamu pahami gitu. Kalau inna hadzal Qur'an itu bahasanya ini Qur'an yang biasa kamu baca, yang dekat sekali dengan kamu. Nah, gitu. Inna hadzal Qur'an yahdi, akan memberi petunjuk lillati hiya aqwam, yang akan memberi petunjuk kepada hal-hal yang bermutu tinggi, gitu kan? Aqwam itu berasal dari kata qawama. Qawama artinya tinggi, ya, mencapai sesuatu yang tinggi. Artinya ajaran-ajaran Al-Qur'an itu mengandung makna adalah ajaran-ajaran yang tinggi, gitu kan? Itu berkenaan dengan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu asalnya di koma. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu bisa 3 pengertian, ya. 1, tunjukilah jalan yang lurus, yang tidak bengkok, ya. Kedua, jalan yang menuju ketinggian. Menuju ketinggian terus menerus gitu, ya. Dan jalan orang-orang yang istiqomah, mustaqim, istiqomah, orang yang istiqomah, ya. Nah, kita sudah jelaskan masalah istiqomah itu, ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita orang yang beriman terhadap Al-Quran, maka hal-hal itu akan mengembirakan kita. Wa yubashshiral mu'minin, itu akan mengembirakan orang beriman. Mira kita, ya, seperti saya memberitahu bahwa Allah mengendaki kita bicara lebih baik, gitu kan? Nah, itu aqwam, ya, menuju aqwam. Terus kita sebagai orang bergembira, oh, mudah-mudahan, ya, gitu. Dan dilaksanakan, dilanjutkan lagi. Alladzina ya'malu shalihat. Jadi pengetahuan yang diperoleh dari Al-Quran itu dilaksanakan oleh dia, ya kan? Dilaksanakan oleh dia, maka dia lahum ajrun kabir, maka dia akan mendapat pahala yang besar sekali, gitu, ya. Jadi setiap materi Al-Quran yang mengandung pelajaran yang tinggi itu dilakukan, maka akan dapat pahala yang besar. Jadi kalau kita bicara seumur hidup ini, ya, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, apalagi tua, semakin tua sangat mengandung pembicaraan yang berbobot, berisi pengetahuan, memberikan
pencerahan yang melegakan orang. Maka oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu menjaga bicara yang demikian, maka pahalanya akan besar. Dan insya Allah akan selamat kita dari bahaya nanti di akhir. Makanya banyak orang yang masuk neraka itu karena lidahnya, karena lidahnya. Walaupun ibadah, ada satu riwayat di mana seorang ibu yang ibadahnya bukan main, ya puasanya bukan main, tapi lidahnya menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, itulah contoh orang masuk neraka, gitu ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit, yang di dalam suasana bulan puasa, dan suasana bulan puasa itulah merupakan kondisi untuk melaksanakan ayat-ayat tersebut. Nah, itu akan berlanjut lagi, ya. Orang yang memelihara lidahnya, ucapannya, itu akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat-ayat selanjutnya ada empat tingkat gitu ya. Saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum